Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurnya wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Kang pertami rencan-rencan CCM kepet malih sering kula ahdi zikru amri mang sing ngaturi dan rawuh ning bengkel Fakih Jaya Motor. Fakih Jaya Motor ning daerah riki kathah wong sing sering nongkrong dan silaturahmi sing pastine dinten puniki kula rawuh niriki lan kepetuk sareng Kang Mul atau Pak Guru Mulyadi saking SDN Cibeber Kali. Pas ini ayo ngobrol-ngobrol tentang permainan tradisional olahraga rakyat sing wonten ing Cilegon niki. Nggih, pripun Kang Mul? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Dan alhamdulillah ini sudah lama nih nggak ngobrol-ngobrol. Ngopi sareng ya dari Kang Mahdi. Luar biasa sekali. Ngopi ngolah pikiran. Ngolah pikiran. Ya. Nggih. Kamu ini kan dikenal sebagai guru olahraga ya, dan saya kenal kamu itu sudah berpuluh tahun dari bujangan sampai dengan sekarang ya. Sudah punya istri, kemudian produksi, punya anak segala macam. Sekarang sudah, tapi masih konsisten membangun sebuah ekosistem permainan tradisional, dan beliau juga pernah membawa beberapa peserta didik untuk ikut lomba-lomba di tingkat daerah ataupun tingkat nasional, Kang ya? Sementara masih di provinsi kan? Provinsi ya? Karena nasional yang kemarin terakhir ke Sulawesi jauh ini. Belum. Kamu sudah berapa lama mengajar kamu? Wah, kalau ngajar saya dari baru lulus aliyah dia, jadi sudah ngajar. Jadi belum memegang gelar guru sebenarnya, artinya pendidikan untuk keguruan belum. Tapi saya sudah ngajar karena waktu itu saya memang senang di kegiatan yang di pendidikan ya, pramuka dan lain sebagainya. Dia akhirnya saya dilibatkan untuk diberikan kepercayaan untuk mengajar sama kepala sekolah waktu itu. Kalau kira-kira tahun berapa tuh? Itu tahun 2002 ya. Sekarang 2025, berarti sudah 23 tahun di sekolah terus ya. Ya. Nah, yang pastinya tetap di guru olahraga. Awal pertama sampai sekarang. Awal pertama itu bukan di guru olahraga, karena saya kan sebenarnya gini. Saya kan dari pesantren ya, background saya pesantren, terus diberikan kepercayaan untuk mengajar. Saya mengajar kelas, dulu mengajar kelas kan, sampai dengan di 2004 kalau tidak salah itu ya, 2004 baru saya diminta untuk megang olahraga sama kepala sekolah, karena kala itu guru olahraga di Cilegon itu sangat minim kan, karena kalau ingin ngambil jurusan pendidikan olahraga itu harus ke Bandung, ke Jakarta, kuliahnya di sana ke UPI ya. Kalau di Serang kan belum ada gitu, Serang Cilegon belum ada, ya, beda dengan sekarang gitu. Jadi waktu itu masih sepi, sehingga pendidikannya apapun ya sudah, yang penting mau gitu ngajar olahraga. Maka banyak teman-teman waktu itu bukan faknya sebenarnya, hanya karena memang apa ya, ditugaskan oleh pimpinan, akhirnya ya udahlah mau. Nah, termasuk saya lulusan dari pesantren, diberikan tugas oleh pimpinan untuk ngajar olahraga, ya alhamdulillah siap aja gitu. Saya ingat-ingat aja lah dari guru saya dulu ketika mengajar saya olahraga, ya sedikit-sedikit saya pelajari, dan juga saya ada tambahannya dari bimtek tentang keolahragaan, sehingga ya sedikit saya ya memahami lah gitu kan. Ya, kamu kadang ada olahraga itu bisa membawa sehat dan bugar misalkan ya. Apa yang maksudnya sehat itu harus bugar kah? Pasti bugar, atau bugar itu pasti sehat? Kalau kita ya, kalau sehat itu belum tentu bugar kan. Olahraganya juga teratur. Kalau sehat itu bukan hanya dari olahraga saja, hanya dari pola bagaimana kita makan, pola hidup.
lainnya modal kita bagaimana harus sesuai lah gitu ya. Karena pada dasarnya tubuh kita juga perlu kan gitu ya. Jadi yang terpenting itu sebenarnya mah kita dasarnya adalah sehat untuk orang awam, ya, untuk orang biasa. Tapi kalau guru olahraga dan atlet itu harus bugar. Guru olahraga dan atlet harus bugar. Harus bugar, harus punya power dan lain sebagainya. Tidak cukup sehat saja. Contoh gini, Kang Adi kalau tidak kena demam ataupun pilek ataupun tidak masuk rumah sakit, dianggap sehat kan, sehat aja kan gitu. Tapi belum tentu bugar kan. Gitu. Kalau bugar, insya Allah sudah sehat gitu. Semoga kita semuanya sehat Amin, dan amin. bugar. Nah, ini penting ya, artinya kadang ketika bicara sehat, bicara bugar, yang hal-hal berkaitan sama atlet misalkan ya. Dan olahraga itu terbagi berapa cabang, pasti banyak ya. Ada katakan ada yang tradisi, ada yang modern gitu, ada yang di kurikulum apalagi sekarang kurikulumnya kurikulum nasional ya, Merdeka ke nasional. Dan yang pastinya kan pengembangan potensi diri peserta didik ataupun atlet-atlet yang pernah dibawa sama kamu ini pasti punya standarisasi pasti ya. Dan kira-kira bisa nggak memberitahukan ke rencana-rencana Cilegon Corners bahwa kita di Cilegon itu punya potensi permainan tradisional yang bisa dibawa ke arah nasional kan? Di dalam olahraga itu ada yang namanya olahraga profesional dan ada olahraga yang sifatnya rekreasi ataupun tradisional kan ya. Kebetulan saya termasuk orang yang menggeluti jadi olahraga tradisionalnya kan? Karena tadi itu ya awal tadi bahwa saya itu guru olahraga yang dipaksakan awalnya. Tapi kalau olahraga tradisional kan lahir dari orang kampung ya, senang di situ. Makanya sekarang ya beberapa event nasional itu, kalau dulu kan belum ada lisensi ya untuk wasit itu ya, belum ada untuk lisensi olahraga tradisional itu. Namun sekarang di Kemenpora itu sudah ada Kang, ya, di bawah naungan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat itu ya. Gitu. Jadi sudah ada lisensinya sehingga olahraga tradisional itu bukan lagi sekarang dianggap sebagai olahraga rekreasi saja gitu ya. Tapi yang sudah ke profesional gitu. Nah, jadi ada perlombaannya tingkat nasional, bukan hanya hiburan, sehingga kalau sudah lari ke profesional maka aturannya itu dari hulu ke hilir ataupun dari timur ke barat ya, seluruh Indonesia itu harus sama. Harus sama. Contoh kalau di Cilegon tuh gobag sodor ya. Kita kenalnya gobag sodor ya. Tapi kalau di nasionalnya kita rubah jadi namanya itu hadangan. Permainan hadangan. Padahal itu gobag sodor. Dan itu aturannya sudah dibakukan sehingga nanti dari semua daerah itu sama. Kalau untuk yang profesional akan, tetapi kalau yang pelestari budayanya, yang budayanya itu bebas sesuai dengan daerahnya masing-masing. Olahraga tradisional itu meskipun bentuknya sama, terkadang aturannya itu berbeda-beda Kang. Dan terkadang juga namanya berbeda-beda, padahal sama gitu ya. Kayak gobag sodor ini ya, kita gobag sodor aja dulu nih. Gobag sodor di sini ada namanya hadang, di sini ada namanya galasin, di sini ada gobag gitu kan ya. Nah, itu. Jadi masing-masing daerah tuh punya nama sendiri dan punya teknik ya, aturan-aturan sendiri, sehingga perlu nih Kormi ini untuk menaungi ataupun untuk membuat sebuah aturan main yang dijadikan satu sehingga dibakukan ya. Ketika ada event-event nasional itu aturannya sama gitu, yang diikuti oleh semua daerah itu. Kemarin juga ya alhamdulillah Cilegon bisa mengikuti ya di Potrada, di Porprov ya. Alhamdulillah gitu, membawa nama baik lah. Tahun yang lalu itu kita tingkat ke sebanten itu kita tingkat ke 5 kalau nggak salah, ke 5. Nah tahun ini kemarin itu di Potrada di Tangerang
Kalau enggak kita naik level 3 besar. 3 besar. Ya. 5, 3, nanti 1. Amin, amin. Iya. Jadi olahraga ini ya tadi itu yang terbagi. Ada olahraga tradisional sepak bola, ya voli, ya bulu tangkis dan lain sebagainya, itu olahraga yang sudah dunia ya, dunia. Nah, ada tadi itu olahraga tradisional, dan tradisional itu terbagi dua juga. Olahraga tradisional yang 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 sudah diakui oleh nasional ya, profesional, dan ada olahraga yang budaya gitu. Nah, ini yang budaya mah gimana masing-masing daerah kan gitu. Itu yang kira-kira kalau olahraga tradisional. Kalau jenis-jenis yang sering dilombakan di tingkat daerah ataupun di tingkat nasional, artinya kan kita kan belum memahami mana yang permainan tradisional, mana yang modern itu kan. Artinya siapa tahu Kang Mul bisa menjabarkan jenis-jenis permainan tradisional yang dinaungi oleh KONI ataupun yang sejenisnya, Kormi ya. Kormi. Dengan posisi biar nanti di sekolah-sekolah tertentu di usia manakah ketika yang anak SD lebih cenderung jenis permainan tradisionalnya yang bisa diolah, gobak sodor kah, atau jangkungan kah, atau gatik apa gitu. Soalnya rencana-rencana Cilegon Corners ini Kang Mulyadi juga termasuk salah satu perintis membuat festival dolanan saat itu ya, di 2013-14 itu kira-kira iya. antara ini. Ya itu sudah 3 kali mengadakan di tingkat kota dan naik ke provinsi lagi. Dan yang pastinya ketika ngobrol festival dolanan ataupun permainan tradisional, saya datang dengan orang yang tepat gitu. Ya kira-kira jenisnya apa aja tuh kan? Ya, kalau yang sering dilombakan ke tingkat nasional nih Kang ya, itu ada gobak sodor atau nama nasionalnya itu hadangan ya. Terus ada panahan, terus ada sumpit, ya sumpit, ada ketapel, ada gangsing, lari balok, ada egrang ya, cangkungan ya orangnya egrang. Terus ada juga panggal ataupun ini yang diputar itu, gangsing. Nah, itu terus ada juga namanya perahu gila. Ini dari daerah lain itu. Perahu gila ini jadi saling membelakangi orangnya, satu perahu saling membelakangi, saling mengayuh gitu. Jadi kayak tarik-tarikan gitu. Kayak tarik tambang aja sebenarnya. Kalau tarik tambang itu berhadapan. Kalau ini membelakangi, saling mengayuh gitu. Nanti siapa yang terbawa gitu itu yang kalah. Yang bisa membawa narik lawan itu berarti menang gitu. Gitu. Itu. Terus ada juga kalau yang di Cilegon ya yang biasa ya sudah tidak asing lah dia di daerah Cilegon, di anak-anak sekolah itu ada gobak sodor tadi ya, cangkungan, bakiak ya atau terombak panjang namanya. Terus gangsing itu sebenarnya dulu juga terkenal ya, sekarang malah gangsing ke modern ya, alatnya itu ke modern, kecil lagi. Kalau nanti untuk dilombakan itu pakai kayu. Oh, pakai kayu. Ya. Tapi ada standar juga kayunya itu. Ada. Beberapa. Ada beberapa macam, ada yang model buyung, ada yang model kayak mangkok gitu kan ya ada. Nanti ketika mau dilombakan disepakati yang mana gitu yang mau dipakai gitu kan. Gitu. Itu yang sudah diresmikan ya aturannya. Terus panahan. Nah, itu. Jadi kalau yang di Cilegon sih mungkin itu ya ketapel sama ketapel. Terus sumpit. Nah kalau sumpit ini sebenarnya dari daerah luar ya, agak lumayan repot juga ini sumpit ini sebenarnya karena alatnya juga lumayan ya. Kalau tidak salah sumpit yang asli itu kayu ulin, itu sekitar 5 jutaan satu. Wow. Dan itu panjang sekitar 2,5 meter atau 3 meter gitu panjangnya itu, 2,5 meter panjangnya. Jadi megangnya juga ada aturannya. Kalau orang yang tidak biasa itu, terutama aturan penapasannya dia nggak bisa ngedorong ini jarumnya itu. Gitu kan. Ada juga yang daerah Kalimantan tuh yang bukan gatrik ya. Ada apa sih itu
itu kayak kayu terus ada bijinya didorong itu apa itu namanya itu. Nah, itu jadi kalau yang di Cilegon yang sering dilaksanakan tadi itu sih ya beberapa ada di Mok misalnya ya gobak sodor yang sering kita lakukan itu ya. Terus apa namanya jangkungan, bakpiak, terus engklek nggak masuk lah, belum masuk ya? Nggak, belum masuk belum. Terus ada lari balok gitu. Kalau di Cilegon kan itu. Yang sering yang hilang itu ketapel. Ketapel. Di Cilegon itu. Nah, tapi ketapel itu dia mengarahkan seperti kayak panah atau? Iya, ketapel biasa. Di online juga ada alatnya. Nah, jadi bijinya itu dari pelor. Buah pelor. Pelor. Ada. Kalau kita online juga ada. Kita beli online itu ada banyak. Terus itu ketapel itu untuk mendapatkan poin itu ada sasaran itu ada 5. Jadi semakin kecil sasaran yang di ini kenai itu poinnya semakin besar. Nah, nanti ada yang lebih gede itu sasaran itu nilainya hanya 1 gitu. Jadi kalau yang lebih kecil itu kan ada 5 sasaran itu ya berundak gitu tuh. Itu lebih besar dan jaraknya lumayan ini agak jauh sih gitu tuh ya. Sekitar 10 meteran gitu kan itu jaraknya. Dan pernah di Cilegon saya adakan gitu kan untuk seleksi ke tingkat provinsi waktu itu ya saya adakan. Cuma di Cilegon itu ataupun di provinsinya juga ya yang sekarang itu sudah dilaksanakan itu hanya tingkat SLTA dan mahasiswa. Tingkat SMA, SLTA itu kan SMA ya, sama mahasiswa. Jadi antara SLTA dan mahasiswa itu nggak ada pembedaan. Jadi satu umur gitu ya. Jadi biasanya pakai usia ya, usia sekian. Gitu. Kalau SD SMP belum kita. Nah, saya sih inginnya ya mudah-mudahan nanti di kepengurusan Cilegon ini sebenarnya udah ada kan kepengurusannya ya. Kormi itu udah ada kepengurusannya dan Fortina juga sebagai pelestari olahraga juga ya udah ada. Dan ini Kormi ini beda dengan ini apa namanya yang olahraga budaya tradisional itu apa namanya itu tuh ada Kormi ada apa namanya tuh yang kebudayaannya ya yang budaya. Kalau kita kan profesionalnya kan kayak KONI lah gitu. Sebenarnya Kormi ini level dengan KONI kan. Gitu. Cuma kalau di Kormi itu kita megang olahraga tradisional, kalau KONI kan olahraga yang sudah memang mendunia ya gitu. Nah, ini belum begitu dapat perhatian besar dari pemerintah, ya mudah-mudahan sih dapat perhatian ya. Saya sebenarnya iri dengan kota maju yang model Jakarta sendiri ya. Itu luar biasa sekali perhatiannya dari pemerintah daerahnya. Sehingga mereka hidup gitu olahraganya. Sudah sering diadakan perlombaan antara anak-anak tingkat SD, SMP, SMA gitu bahkan mahasiswa. Kalau di Cilegon belum Kang. Ya, saya kangen tuh tahun 2000 berapa 13 atau 2014 itu ya kita. Wow, seru juga kan itu kan ya. Sampai dengan kita bikinnya dengan pola apa? Tiga dharma tuh. Iya. Tiga dharma apa? Satu beberapa permainan kita jadikan. Kamu standarisasi ketika melatih anak-anak yang posisinya apa namanya? Katakanlah ada lomba tingkat SMA ataupun mahasiswa tuh. Kita ngolahnya tuh berapa kali pertemuan sih supaya si anak ini jadi dan kita ngeceknya si anak ini inputnya dapatnya dari mana nih gitu misalkan. Karena beberapa sekolah kan banyak tuh sekolah tuh SMA, SMK ataupun MA gitu. Screeningnya gimana tuh? Screeningnya maksudnya sekolah mana tuh yang kita pantau gitu atau sekolah-sekolah mana yang pernah terlibat di apa didikan kamu dan teman-teman yang lain? Kalau saya sih lebih ke ini Kang ya. Mencari anak-anak itu karena memang olahraga tradisional itu apa namanya sebenarnya semua sekolah juga bisa ya, bisa anak-anak juga bisa sebenarnya kalau kita bina dengan serius itu. Akan tapi kalau kita lebih ingin instan ataupun efisiennya itu kita cari anak-anak yang biasa mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu dan di kampungnya itu biasanya sering melakukan itu anak-anaknya sehingga tinggal kita poles ya. Aturan-aturan yang kita berikan seperti ini kita arahkan. Nah, dan memang mereka sudah lumayan mahir lah. Contoh egrang ini kan kalau kita mencari dari nol ya bibitnya itu agak kesulitan kan. Ya,
Kalau egrang itu bahasa kitanya itu peribahasanya ala bisa karena biasa kan. Jadi kalau kita sering lakukan egrang itu biasanya keseimbangan itu akan dapat gitu kan. Tapi kalau anak yang baru itu agak sulit. Jadi kemarinnya waktu saya bawa anak-anak itu yang ikut Kotrada ya tingkat provinsi itu di Tangerang. Kemarin saya berpikir kata saya anak-anak mana yang biasa ikutin pramuka ya. Karena waktu itu pramuka biasanya ada lomba tradisionalnya iya, kan. ada lomba tradisional. Egrang, bakia gitu. Nah, saya nyari-nyari tuh sekolah mana nih. Oh, sekolah contoh kemarin Man 1 ya. Man 1. Saya ambil ceweknya dan ketika saya tanya dengan guru olahraganya dan ternyata memang anaknya ada yang bisa ya. Ternyata begitu saya tes ya. Dasarnya sudah ada. Tinggal kita biasakan dan kita poles. Nah, alhamdulillah sih ya. Kemarin walaupun di Kotrada itu karena memang ada miss gitu tuh ya. Kegagalannya itu karena ada di alat ya, alatnya yang rusak sehingga kita gugur gitu. Tapi ketika di Porprov-nya ya, di event berikutnya lagi, alhamdulillah tuh kita dapat tuh di Marbella waktu itu di Anyer kan. Alhamdulillah kita dapat karena memang anaknya dasar sudah ada. Jadi kalau kita cari bibit itu dari mulai apa sih biar cepat biar efisien ya dari anak-anak kampung biasanya kan yang sering melakukan gitu. Kita anak kampung nih. Ya, kita anak kampung. Ya. Karena biasanya kalau anak kota kan biasanya gadget kan, zaman sekarang gadget. Kalau anak-anak kampung kan biasanya orang tuanya masih ngelarang ya dulu, tapi nggak tahu sekarang juga. Agak sulit juga sih kayaknya sekarang anak kampung juga sama aja kali ya, gitu. Jadi kemarin yang saya bawa itu memang anak-anak yang memang mau kan karena olahraga tradisional itu olahraga yang apa ya masih belum begitu digeluti oleh masyarakat banyak ya, belum dilirik oleh pemerintah gitu ya, sehingga ketertarikan anak-anak itu kurang. Nah, itu harapan kami sih ya, pemerintah daerah terutama hal ini adalah wali kota Cilegon ini nanti nih ya yang baru ya, lewat Kadispora ataupun Dindik ya, itu bisa mendorong lah ke sana gitu ya. Artinya melestarikan kembali karena kebudayaan sekarang larinya ke dinas pendidikan, kebudayaan gabungnya ya. Pariwisatanya lari ke dinas pemuda olahraga kan situ tuh ya. Nah, mudah-mudahan sih. Ada merek biasa ternyata. Iya. Mudah-mudahan sih Dindik memperhatikan ke pelestariannya kan gitu ya. Di Spora ke profesionalnya, pembinaannya gitu. Ya, sehingga nanti kita nih sebagai aktivis ataupun pemerhati ya olahraga tradisional itu ya dapat berjalan lah gitu. Minimalnya sekolah-sekolah itu giat gitu olahraga tradisional, tidak hanya di olahraga yang di bawah naungan KONI gitu itu kan. Jadi sebenarnya ya tadi itu kan kalau cari dari mana sih ya, anak-anak yang memang di sekolahnya itu sering ada, guru-gurunya juga seneng gitu. Guru olahraganya terutamanya ya gitu. Jadi harus tetap kolaborasi dengan ekosistem yang ada di situ ya. Iya. Harus itu kan. Ya kemarin ya untung saya kata saya nih ya kenal beberapa teman guru olahraga. Oh yang di sini saya coba kontak ya itu Man 1 itu ternyata memang ada bibitnya. Saya tanya-tanya dulu, pernah ngikutin ini enggak? Egrang enggak? Pernah Kak? Waktu kapan? Waktu kegiatan pramuka. Ya sudah dicoba. Ternyata betul anak ini bisa gitu ya. Tinggal dipoles aja gitu tuh. Katakanlah kalau misalkan dia sudah pernah terbiasa, terbiasa 5 kali 6 kali pertemuan juga sudah oke sih. Sudah oke Kak. Ya tinggal nanti tinggal kelincahannya ya. Kalau sudah biasa, sudah bisa terus biasa, terus nanti tinggal ditingkatkan lagi biar anak itu bisa mahir gitu. Mahir di permainan tersebut gitu yang sesuai dengan ampuh oleh anak-anak tersebut gitu tuh. Biasanya kamu ini ketika melatih nih jadi sering nakon. Tadi ada hal-hal yang sebagai pembelajaran ya. Ya walaupun di tempatnya sederhana tapi gagasannya luar biasa ya di pakai motor ini ya. Dan jangan lupa ngopi ngeteh karena di situ ada kopi, di sini ada teh. Oh iya ini. Tetap ada harapan di situ. Ya kolaborasi. Ya, ada posisi ini menarik yang kamu artinya membuat anak-anak itu lomba yang katakanlah ini kan lomba-lomba berawal dari masyarakat ya olahraganya nih,
Kemudian ketika anak-anak sekolah ataupun komunitas mana yang ketika mengajak untuk melestarikan ini, yang sering Kang Mul itu memotivasi anak-anak supaya bisa melestarikan di tingkat sekolah ataupun dijadikan sebagai profesional gitu, untuk memotivasi mereka ketika mengikuti lomba-lomba itu ada kalimat-kalimat macan nggak gitu? Sebenarnya mah nggak ada sih Kang ya, cuma ya kalau saya sih lebih ke menggugah ke anak-anak aja ya, biar bahwa kita ini orang Indonesia yang luar biasa budayanya gitu ya, budayanya bagaimana kita melalui olahraga tradisional ini mengenalkan negara kita nih ya ke dunia gitu ya. Barangkali ya kita tidak tahu ya, anak-anak yang masih SD atau SMP itu yang masih sekolah-sekolah tersebut ya, kita tidak tahu ke depannya mau jadi apa, apakah mereka juga nanti akan menjadi duta perwakilan negara kita ke luar negeri untuk memperkenalkan budaya kita, itu tidak tahu juga kan gitu. Tapi setidaknya ketika kita sudah berikan pengetahuan keterampilan tentang kebudayaan tradisional di negara kita ya, ya mudah-mudahan sih mereka nanti bisalah membawa nama baik ya, minimalnya membawa nama baik daerah lah kan gitu ke daerah-daerah lain, pertukaran pemuda ataupun apa itu kan bisa memperkenalkan masing-masing, membawa budaya-budaya yang dari daerahnya kan begitu. Di kampus itu ada student exchange ya, itu kan. Makanya saya sih ya berharapnya tadi itu ya support dari para pemangku kebijakan kan, itu aja sih. Ya belum dilirik aja sih. Jadi saya juga tidak bisa memberikan janji kepada atlet-atlet olahraga tradisional ya. Karena tadi itu kita masih Cilegon ini ya, masih bisa dikatakan masih merangkak lah gitu ya. Untuk memberikan janji-janji yang manis kepada anak-anak. Paling setidaknya ayo, kalau bukan kita siapa lagi kan untuk melestarikan budaya gitu ya. Nanti ya anak cucu kita juga kan, kalau kita tidak memperkenalkan ya, melestarikan, anak cucu kita nanti tidak akan kenal dengan budaya-budaya yang ada di daerah kita kan. Gitu paling. Jadi kalau bahasa-bahasa Pak Mungkas untuk memberikan support, kayaknya kalau sekarang itu nggak ada lah kan ya saya itu, karena nggak berani ngasih janji-janji gitu aja kan. Bukan politisi. Karena gini, nggak politisi gitu ya. Ya, karena beda dengan olahraga yang di bawah naungan KONI ya, beda. Karena kalau di bawah naungan KONI udah jelas anggaran dan lain sebagainya udah ada tuh, hibah dari daerah sekian kan begitu. Kalau ini kan belum jelas lah kan, belum digiring ke Dewan Perwakilan kan begitu, sehingga dari Dispora juga ya yang mempunyai kebijakan untuk memberikan anggaran tersebut ataupun bahasanya ya, ngambil atau mengajukan ke pemerintah daerah belum kuat gitu ya. Namun mudah-mudahan ya insya Allah lah gitu ya, nanti dari kepengurusan mungkin yang kepengurusan yang baru ataupun dari kepengurusan korum itu bisa lah gitu membantu gitu. Saya sih tadinya punya ini Kang, punya keinginan angan-angan. Jadi saya tuh pingin ngegelar lah gitu, ngegelar di taman-taman kota kan banyak ya, setiap kecamatan kan ada taman kota. Oh iya, di Cibeber itu ada taman Cibeber. Ya, ada di kan di belakang SMK Negeri 1 itu. Saya tuh pingin ngegelar bahwa anak-anak teman-teman lah ya, teman-teman yang memang baik dari atlet ataupun yang ini pelestari budaya ya, olahraga tradisional itu. Kita gelar gitu tuh, gelar permainan olahraga biar ada warga yang main di taman tersebut ya, kalau mau main, mau belajar, mau nyoba ya kita persilakan gitu kita kenal, pengen seperti itu. Hanya seperti warga penasaran nih pengen main egrang, bagaimana sih caranya? Nah nanti kita fasilitasi dari alatnya, terus dari cara-cara mainnya seperti apa kita perkenalkan. Main gobag sodor itu seperti apa sih kan gitu deh. Kan beda-beda kan dari kecamatan ini ternyata berbeda kan. Setelah saya telusuri, oh kecamatan Purwakarta begini, kecamatan Citangkil begini, kecamatan Ciber begini, beda-beda ternyata gitu. Nah, mirisnya sekarang ya anak-anak sekolah itu udah nggak begitu mengenal dengan namanya olahraga tradisional. Tadi itu bahasanya paling saya, kalau bukan kita siapa lagi gitu. Kalau bukan kita ya, siapa lagi? Mumpung masih hidup, masih bugar gitu. Kang, setiap permainan kan pasti ada nilai filosofisnya.
kira-kira ada nggak sih satu ataupun dua permainan tradisional, jangan banyak-banyak, satu atau dua lah gitu, yang katakannya untuk mengugah bahwa misalkan gabah sodor ini ada nilai filosofinya yang terkandung, ataupun main apa namanya itu yang dampu ya, daku ya, dakon itu kan ada nilai filosofinya, kenapa dia lubangnya 7, kemudian kenapa bijinya sekian. Itu ada nilai filosofinya nggak sih? Di dakon itu ada 2 macam ya, ada yang 6, ada yang 7 gitu ya. Sebenarnya ya kalau filosofi setiap permainan itu ya dari masing-masing permainan itu ada. Gobag sodor juga ada, ataupun hadangan ya. Intinya itu kekompakan aja sih kayaknya. Kekompakan, kalau hadangan kekompakan, kerjasama ya gitu ya. Memupuk bagaimana kita bekerja sama. Dan juga olahraga tradisional itu yang saya lihat itu kebanyakannya memang berawal dari perjuangan para pahlawan dulu, masyarakat zaman dulu ketika dijajah gitu kan ya. Bagaimana kita menciptakan sebuah persiapan untuk memerdekakan negara gitu ya. Model gobag sodor itu ada, di situ ada hadangan, ada menyerang, ada mempertahankan sebuah negara ini ada situ. Kayak model ini juga bentengan juga kan sama juga begitu ya. Dan dakon juga kan kalau dakon masing-masing daerah berbeda sih kan ya. Masing-masing daerah itu tekniknya juga ternyata beda-beda. Makanya kalau dibilang ada filosofinya, kemungkinan daerah masing-masing itu punya filosofi masing-masing. Karena caranya ternyata saya waktu itu caranya taunya begini doang nih. Ketika saya soan ke daerah yang lain, oh ternyata berbeda tekniknya gitu. Jadi kemungkinan si filosofi dari masing-masing daerah setiap permainan itu ada kan. Dan itu kemungkinan berbeda. Ya. Tapi kalau yang saya coba tangkap ya ataupun perhatikan itu di setiap olahraga tradisional itu, terutama yang sifatnya beregu gitu ya, itu rata-rata lahir dari bagaimana negara kita ini lahir gitu ya, dari mulai di awal dari kerajaan-kerajaan ya, terus terbentuklah sebuah Nusantara ya begitu itu ya. Terus bagaimana Nusantara ini mempertahankan untuk merdeka gitu, dan berjuang untuk merdeka lepas dari penjajahan gitu ya. Nah di situ karena di zaman itu kan masyarakat kita itu ya yang namanya olahraga tradisional itu tercipta begitu saja dari anak-anak ataupun ya anak-anak yang ini, anak-anak kampung desa ya, yang masih buta dengan modernisasi ya gitu. Sehingga ketika datangnya para penjajah itu ya sedikit terbuburlah dengan aturan-aturan dari luar gitu. Ada sih beberapa olahraga yang ternyata bukan hanya ada dari Indonesia gitu, ada dari luar gitu. Percampuran ya. Iya, saya sih inginnya olahraga tradisional ini seperti dari India aja kan mampu kan. Olahraga tradisional dibawa sampai ke tingkat dunia. Perlombaannya itu sampai ke Olimpiade. Model India itu ada Kadabi itu. Kadabi itu sekarang udah ada ke internasionalnya. Kenapa tidak? Model gobag sodor aja, Kang. Ya gobag sodor itu bagaimana kalau atlet sepak bola aja contohnya. Atlet sepak bola kita latih main gobag sodor itu. Itu insya Allah itu teknik bagaimana menggiring bola ya, terus menghadang lawan itu, lari, kecepatan, ketangkasan, kelincahan ada di situ. Ada di situ di gobag sodor itu. Itu berarti olahraga tradisional itu sebenarnya ya bisa lah untuk dikolaborasikan untuk melatih atlet-atlet yang profesional yang di bawah naungan KONI itu ya, sepak bola ataupun bulu tangkis itu kan perlu kan. Gobag sodor kan bagaimana mempertahankan, bagaimana menghindar, bagaimana menangkap gitu, bagaimana lari dengan sekencang-kencangnya, bagaimana melatih konsentrasi gitu ya itu. Jadi intinya sebenarnya setiap olahraga itu pasti ada sejarah ke belakangnya gitu kan. Ini ya belum begitu ini yang ngulik ke sejarah-sejarahnya itu ya. Berarti dalam proses kan. Ya, kalau misalnya gobag sodor berarti ada posisi melatih ketahanan tubuh ya. Ya, ketahanan tubuh. Ya. Semi kayak ada pelatihan militer itu ya. Ada sih sebenarnya kalau kita benar-benar mau anak itu biar profesional itu ya, kuat kekuatannya juga ya. Sebenarnya perlu dong untuk olahraga tradisional. Nggak bisa anak kampung nih ya sering main olahraga tradisional tapi tidak ada pelatih gitu.
itu ketika ketemu sama lawan yang memang profesional yang sering berlatih dan ada pelatihnya yang dilakukan oleh profesional, maka pasti akan kewalahan kan. Walaupun kita sering nih di kampung kita atau di daerah kita sering main nih sama teman-teman, kita coba main sama anak-anak yang memang latihannya secara profesional, itu akan kewalahan kan. Karena mereka bermain dengan teknik, kita bermain dengan senang aja gitu, dengan gembira, gitu, dengan hobi. Jadi beda kan, gitu. Kalau kita kan kalah ya senang aja, menang senang gitu. Kalau profesional kan memang bertanding ya untuk mengalahkan lawan, itu bukan untuk kalah. Kalau dilatih dengan orang profesional untuk menang bukan untuk kalah gitu. Kalau kita kan main olahraga tradisional tuh di kampung itu kan untuk hiburan, bukan untuk bertanding gitu. Ya, kamu nih makasih nih ya. Siap. Obrolannya luar biasa dan kita ada di Fakih Motor ya. Pakai Jaya Motor. Fakih Jaya Motor. Ya, pastinya terima kasih nih. Kita ada ruang untuk diskusi pemikiran-pemikiran tentang pelestarian permainan tradisional yang ada di daerah kita yang pastinya, dan semoga harapan terakhirnya kamu tercapai ya tadi. Amin. Artinya ini butuh diperhatikan oleh stakeholder yang terkait, dan yang pastinya siapa lagi kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi kalau bukan generasi sekarang gitu ya. Aturan kamu ya, semoga sukses terus. Amin. Akhirul kalam kula ahdi Zul Amri sarang Kang Mulyadi. Akhir pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.